Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum belajar bahasa Indonesia dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon ketua kelas silahkan disiapkan lalu kita berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah berdoa ya. Kalau sudah berdoa, kita lanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semua. Oke. Indonesia tanah air, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Oke, apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran bahasa Indonesia? Siap. Oh ya, Bu Ragil belum absen ya. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Triharyata kenapa? Sakit apa? Ada yang tahu? Motor. Kapan jatuhnya? Kemarin. Ada yang sudah menjenguk Triharyata? Belum. Oh, belum ada. Ya udah, karena Triharyata sakit, mari kita doakan semoga Triharyata lekas sembuh dan bisa kembali bersekolah dan bertemu dengan kalian semua. Amin. Apa anak SMP sudah boleh naik sepeda motor? Belum ya, makanya kalian kalau berangkat sekolah itu diantar jemput orang tua saja, tidak usah bawa motor sendiri. Karena kalian umurnya sih berapa ya? 14 tahun. Padahal kalau yang boleh naik motor itu syaratnya harus umur berapa? 17. Gitu ya. Harus hati-hati. Gitu? Oke, sudah siap belajar bahasa Indonesia? Sudah disiapkan bukunya? Coba. Yang belum disiapkan silakan disiapkan dulu bukunya. Apa? Ini lemes banget apa ya? Lemes banget atau tidak? Bagaimana kalau Bu Ragil mengajak kalian ice breaking terlebih dahulu? Mau tidak? Oke, Bu Ragil punya ice breaking. Masih dengan tepuk-tepuk ya. Kalian suka tepuk-tepuk ya? Kalian tahu tepuk satu? Tahu. Kalian tahu bedanya tepuk satu dan tepuk tangan? Kalau tepuk tangan kayak gini. Oh, kalau tepuk tangan itu banyak ya. Coba tepuk tangan. Ice breakingnya itu tepuk-tepuk ya. Kalau Bu Ragil bilang tepuk satu, silakan kamu tepuknya satu atau dua? Satu. Oke, dimulai. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, Bu Ragil ulangi lagi ya. Sekarang durasinya yang cepat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, dua kali tepuk lima. Sudah semangat belum? Sudah. Lagi ice breakingnya. Sekali lagi ya. Saya mulai dari 1 sampai 5. Konsentrasi. Nanti mungkin saat tepuk 5, Bu Ragil akan seperti ini. 5 kali tepuk 5. Capek tidak kalau kayak gitu? Capek. Nah, belum dicoba masa udah bilang capek. Bisa dimulai? Oke, biar lebih semangat ya. Soalnya saya lihat Farhan kayaknya Kak tidak semangat banget ya. Semangat ya Han? Oke, dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5,
tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1. Nah kan konsentrasi. Apa Buragil kasih mantra ya? Mantra ya. Kalau Buragil bilang konsentrasi, kalian harusnya kalian nyautinnya kayak gini. Saya harus konsentrasi, telolet konsentrasi, kayak gitu. Bisa? Biar kalian konsentrasi, wong tepuk saja, wong belum pelajaran masih tepuk-tepuk aja. Ada yang bilang, Buragil bilang tepuk 3, kalian 4, gitu ya. Kita mantra dulu. Konsentrasi. Saya harus konsentrasi. Oke. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2, 3 kali tepuk 3. Oke ya. Tepuk 4. Tepuk 4 bukan tepuk 5. Konsentrasi lagi mantranya karena tadi belum semangat, belum kompak mantranya. Sekarang Buragil ulangi lagi. Biar konsentrasi. Saya harus konsentrasi. Telolet konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5, 3 kali tepuk 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah semangat ya? Sudah. Oke, untuk pertemuan hari ini kalian akan belajar tentang struktur teks LHO. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini itu ada, kalian bisa baca ini? Bisa tolong dibacakan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini itu untuk apa? Secara didik dapat memahami dan menentukan struktur teks laporan hasil observasi yang dibaca. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya kalian sudah belajar tentang apa? Satu-satu, jangan seperti hujan ya. Ya, fakta dan data. Ya, betul sekali. Sudah tahu bedanya fakta dan data ya? Sudah. Jadi sekarang kita harus belajar tentang strukturnya. Oke. Kalian tahu struktur? Apa sih struktur itu? Apa nama lain dari kata struktur? Apa? Yuk. Daftar. Oke, ada yang punya pendapat lain? Urutan. Oke, ada yang punya pendapat lain? Urutan juga. Ada lagi? Struktur. Struktur organisasi yang paling tinggi itu siapa? Ya, Pak Ketua. Ya tergantung bos, struktur bagian apa dulu kayak gitu ya. Struktur ada yang punya pendapat lain? Ada daftar, ada urutan, terus ada apa lagi? Bagian-bagian. Oke, struktur itu sama saja seperti bagian. Apakah kalian punya bagian? Punya tubuh itu memiliki bagian? Punya atau tidak? Punya ya. Apakah bagian-bagian itu harus tersusun secara urut? Ya. Setuju tidak kalau tersusun secara urut? Setuju ya. Kalau seumpama organ kalian tersusunnya tidak urut, nanti akan menakuti orang lain. Loh, kok bisa menakuti orang lain? Bisa. Kalau kepalanya di bawah, kakinya di atas, takut ya? Nah, ya gitu. Berarti untuk struktur itu adalah bagian. Penulisan struktur itu harus disusun secara urut. Gitu ya. Buragil punya LKPD. Ya.
LKPD siapa? LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Apakah ini duduknya sudah sesuai kelompok yang sudah saya bagi kemarin? Sudah. Apa ada yang masih bertamu di kelompok lain? Ya. Oke, kalau tidak, saya akan bagikan LKPD dan sebuah amplop. Amplopnya tentang apa, Bu? Apa uang? Tidak, harapanmu uang, tapi ini bukan. Ini adalah puzzle. Kalian tahu puzzle? Tahu. Pernah membuat menyusun puzzle? Pernah. Nanti Bu Rachel ada bagian-bagian puzzle. Silakan per kelompok ya. Kalian menyusunnya. Setelah menyusun, silakan ditempel di LKPD yang akan saya bagikan. Oke, di LKPD ini nanti ada petunjuknya. Saya bacakan atau nanti kalian baca sendiri? Oh, dibacakan. Oke, nanti LKPD-nya petunjuknya seperti ini. Susunlah puzzle yang berisi teks laporan hasil observasi. Kemudian, temukan struktur atau bagian-bagian teks berikut di dalamnya. Itu ya. Nanti di sini kamu menuliskan. Menuliskan apa? Struktur pembuka itu kalimatnya dituliskan di sini. Paragraf berapa saja. Itu paham? Nanti saya kasih waktu berapa menit? Selesainya, Bu. Oh, 60 menit. 60 menit nanti sambil presentasi ya. Jangan dikerjakan dulu, saya bagi dulu. Nanti saya menyampaikan tentang presentasinya bagaimana. Jalan presentasi. Oke. Sudah dapat semua? Sudah. Karena lembar kerjanya cuma satu dan itu adalah tugas kelompok, berarti silahkan kalian diskusikan dulu untuk tugas-tugasnya ya. Nanti setelah kalian diskusi, presentasi di depan. Oke, presentasi itu ada tugas-tugasnya ya. Nanti setiap kelompok harus ada moderator. Kalian tahu moderator? Tahu. Ya, yang mengatur jalannya diskusi itu adalah moderator. Lalu yang kedua itu ada notulis. Tahu notulis? Tahu. List berarti itu berkaitan dengan tulisan. Yang menulis berarti yang menulis satu, Bu, satu. Tapi yang bekerja siapa? Semua ikut berdiskusi. Itu. Lalu yang ketiga ada pemateri. Pemateri tujuannya untuk apa? Untuk membacakan hasil diskusi. Lalu yang keempat ada tanya jawab. Yang menjawab pertanyaan, mungkin nanti ada yang bertanya. Terus yang tugasnya menjawab pertanyaan itu adalah si penanya jawab. Tanya jawab. Lalu yang satunya apa, Bu? Satunya adalah anggota, bisa membantu sana sini. Itu paham? Oke, silakan. Amplopnya bisa dibuka, lalu disusun. Ditempel di LKPD, setelah itu dibaca, didiskusikan. Oke, silakan. Oke, sudah selesai? Sudah. Kelompok 6 bagaimana? Sudah selesai atau belum? Sudah. Kalau sudah, berarti saatnya untuk presentasi ya. Presentasinya sekelompok nanti maju semua. Oke, mau dari kelompok 1 atau acak? Acak ya? Acak. Oke. Acak aja. Silakan untuk kelompok 4
dulu, silakan. 4, kelompok 4 mana? Iya, silakan. Silakan didengarkan, oke? Silakan kalau temannya sedang presentasi, silakan kalian dengarkan. Kalian siapkan pertanyaan jika ingin bertanya. Oke? Ya, silakan. Yang keras ya, suaranya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Hamzah Mahmud Al-Qadir, saya Sintia Nur Asari, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Yang keras ya, suaranya tidak kedengaran. Tidak dengar? Iya. Dan katanya tidak dengar, Bu. Tidak terdengar. Tidak terdengar. berapa suaranya? Tidak ada suaranya di Tidak suaranya. Kurang keras. Bisa dibantu Syahril. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Zahira. Paragraf kelima termasuk bagian apa, alasannya kenapa? Oh, dibacakan kalimatnya. Oke, Pak tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kalian bisa mempersiapkan diri untuk presentasi. Ini kelompoknya ya harus lebih keras dari kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rabila Ahmad Hidayah, saya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi yang awal tentang ikan badut yang akan dibacakan oleh Nisa.
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan ada yang bertanya. Faiz, silakan. Termasuk di paragraf Paragraf aja. bagian isi ada di paragraf 2, 3, dan 4. Alasannya kenapa, Mas? Alasannya karena isi tidak. Oh, diskusi berat ya, diskusi ya. Oke, lanjut. Ada yang bertanya? Ya. Saya Ulangan Al-Fadir dari kelompok 2 ingin bertanya. Di struktur pembuka berada di paragraf berapa dan bacakan kalimatnya. Dengan gitu atau lebih menjelaskan melanjutkan dari anak itu amfitrionida dalam hukum organisasi baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan sih lagi bertanya ini. Perkenalkan, nama saya Julia Yuliaresa. Saya akan bertanya bagian paragraf mana yang bukan dan tingkat alasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua kelompok sudah presentasi semua, nggih? Sudah. Oke, mari kita simpulkan bersama-sama. Sebentar. Oke, tadi kalian sudah menyusun puzzle tentang ikan badut, gitu ya? Ikan badut, pernah lihat ikan badut? Pernah nonton filmnya? Ikan badut itu dapat juga dikatakan sebagai ikan apa? Kalau ada yang biru, ada ikan hias, gitu ya. Kalau kartunnya ikan apa? Ikan apa? Ikan Nemo. Sudah pernah nonton ya? Sudah. Ya, dari semuanya ini adalah teks LHO, ikan badut. Mari kita simpulkan bersama-sama, ya. Struktur teks LHO itu ada 3. Oke, ada apa aja? Pembuka, isi, penutup. Kalau pembuka itu isinya tentang apa aja sih? Definisi umum. Ya, definisi umum. Sebelum menjelaskan tentang ciri-cirinya, berarti menjelaskan apa dulu? Satu-satu ya, satu-satu. Ya, umum. Pengertian, asal usul, nama latin atau makna nama. Nama. Nama apa? Makna Oh, makna nama. Ya. Coba kita cek. Oke, nanti dulu. Isi yang kedua. Bagian yang kedua ada isi atau deskripsi bangunan. Isinya tentang apa? Ciri-ciri, karakteristik, manfaat,
Oh iya, kandungan. Lalu ada penutup. Penutup itu sama saja seperti kesimpulan. Di dalam teks LHO itu boleh ada, boleh tidak bagian penutup atau bagian kesimpulan. Itu ya. Kalian sudah tahu ya, bagian atau struktur teks LHO itu ada berapa? 3. Kita bahas lagi apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Oke, paragraf pertama. Ikan biru. Tolong dibacakan, ada yang bisa membacakan paragraf pertama? Ya, silakan Sidi. Boleh, Bu Sidi. Ikan biru atau lebih dikenal dengan ikan badut adalah ikan garis anak suku Amphiptyonidae dalam suku Tremacetridae. Ada 28 spesies yang biasa dikenali. Salah satunya adalah genus Tremas. Sementara sisanya termasuk dalam genus Amoeba, genus Amphiprion. Mereka tersebar di Lautan Pasifik, Laut Merah, Lautan Hindia, dan Karang Besar Australia. Ya, oke. Paragraf pertama. Itu termasuk struktur bagian apa? Pembuka. Kenapa pembuka? Karena menjelaskan tentang pengertian ikan badut atau ikan biru atau Finding Nemo. Finding Nemo itu filmnya ya. Berarti ada kelompok satu yang sudah ada yang sudah betul untuk bagian yang pertama itu termasuk ke dalam pembuka. Semua betul ya? Semua betul. Oke, lanjut ke paragraf kedua. Di sini sudah menjelaskan tentang ukuran rata-rata ikan badut ada 5 cm sampai 8 cm. Itu ya. Lalu ada spesies terbesar dan dapat tumbuh hingga 18 cm. Itu sudah menjelaskan tentang ukurannya. Berarti termasuk struktur bagian apa? Isi. Karena sudah menjelaskan ciri-cirinya. Ukur itu sudah termasuk dalam ciri-ciri. Lanjut yang paragraf ketiga. Di situ menjelaskan tentang telurnya ikan badut. Terus ikan badut itu dilahirkan semua jantan atau betina? Jantan semua ya. Berarti paragraf ketiga itu termasuk struktur bagian apa? Isi ya, isi. Lanjut paragraf yang keempat. Di sini termasuk struktur bagian apa? Isi. Ya, masih isi. Berarti struktur bagian isi sudah ada berapa paragraf? 3. Lanjut paragraf yang terakhir. Ya, ini menjelaskan tentang ikan hias atau ikan badut itu adalah ikan hias. Terus difilmkan yang berjudul Finding Nemo. Ini termasuk ke dalam struktur bagian kesimpulan atau penutup. Begitu ya? Ada yang sudah betul semua? Ya, tepuk tangan untuk kelas 8. Mari kita simpulkan ya, berarti struktur teks LHO itu dibedakan menjadi 3. Ada pembuka, isi, penutup. Oke, sudah tahu isinya tentang apa aja ya? Kalau pembuka itu isinya tentang pengertiannya, nama Latin, asal usul, dan seterusnya. Kalau deskripsi bagian menjelaskan tentang ciri-cirinya. Terus yang karakteristik. Sudah paham semua? Apakah ada yang mengalami kesulitan saat berdiskusi? Tidak ada. Ternyata kalian itu hebat-hebat dan pintar-pintar. Tepuk tangan untuk Pas Kapan. Oke, kalau kalian sudah pintar-pintar, sudah hebat-hebat, sudah tahu tentang struktur teks LHO, karena bel sudah berbunyi, jadi untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8B sudah selesai. Oke, sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.
dilakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.